via screen sharing. Mbak, pagi nggak bisa screen materi. Halo, selamat sore. Halo, selamat Sore, sore. sore. Brenda, bisa dimulai ya? Bisa, Pak. Silahkan dimulai. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, peserta brevet pajak AB. Untuk sore hari ini kita lanjutkan pertemuan yang kemarin. Kita akan diskusikan terkait dengan pembahasan PPh pasal 23. Di PPh pasal 23 itu terkait dengan pajak penghasilan, pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan berupa hadiah, bunga, ini dividen,
sewa, royalti, dan jasa-jasa lainnya. Selain objek PPh pasal 21. Ini terkait dengan BPH pasal 23. Kemudian tarif PPh pasal 23 ada 2 tarif. Itu 15% untuk royalti bunga dan hadiah. Kemudian 2% untuk transaksi jasa. Ini tarifnya. Tapi di peraturan Menteri Keuangan yang baru ada pembagian yang sangat spesifik terkait dengan tarif. Tapi secara garis besar tarifnya dibagi menjadi 2, 15% dan 2%. Hal-hal yang terkait dengan PP pasal 23 itu bahwa penyetoran pajak dilakukan kantor pos dan giro atau bank persepsi yang ditunjuk paling lambat pada hari ke-10 bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak. Kemudian pelaporan SPT massa PPh pasal 23 itu selambat-lambatnya dilakukan pada tanggal 20 bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak. Jika tanggal 20 pada hari libur nasional, maka pelaporan dapat dilakukan pada hari sesudahnya. Jadi setornya tanggal 10, lapor SPT-nya paling lambat tanggal 20. Apabila penerima imbalan sehubungan dengan jasa tidak memiliki NPWP, maka tarif pemotongannya bisa lebih tinggi 100%. Jadi ada 2 tarif tadi, ada 15 dan 2%. Jadi kalau untuk yang 2% itu nanti kalau tidak memiliki NPWP bisa jadi 4%. Ya, itu yang terkait dengan PP pasal 23. Nah, kapan saat terutangnya PP pasal 23? Itu saat terutangnya itu objek PP pasal 23 pembayaran untuk jasa sewa selain sewa tanah dan bangunan itu kapan saat terutangnya ya saat dibayarkan. Objek pasal di PPh 23 terkait dengan pembayaran jasa. Saat terutangnya pada saat dibayarkan. Kemudian terkait dengan dividen ini sudah dihapus dan sudah dihapus karena ada Undang-Undang Cipta Kerja ya untuk dividen. Yang ketiga, untuk objek PPh pasal 23 bunga pinjaman selain di bank ya, maka kapan saat terutangnya yaitu pada saat jatuh tempo pembayaran. Ini diilustrasikan sebagai berikut. Jika ini terkait dengan sewa ya. Jadi ada ini selain sewa tanah dan bangunan, karena sewa tanah dan bangunan itu nanti akan dibahas di PPh pasal 4 ayat 2. Yaitu diilustrasikan ada sewa mobil. Sewa mobil tanggal 1 sampai 31 Maret 1 bulan ya. Tagihan itu invoice diterima 31 Maret. Nah, kemudian pembayarannya itu dilakukan paling lambat itu tanggal 10 karena paling lambat melaporkan tanggal 20. Paling lambat dilakukan pembayaran atas sewa pada bulan Maret itu tanggal 10 April 2000. Ya, 10 April ini kan sesuai saat dengan terutangnya PPh 23. Ini ilustrasinya seperti itu. Kemudian ini beberapa contoh kasus
terkait dengan PA pasal 23 dengan jasa ya. Ini terkait dengan jasa. Jadi diilustrasikan bahwa PTA itu menyewa satpam kepada PT Total Security yang nilai kontraknya adalah 35 juta per bulan. Nah, yang 30 juta itu untuk gaji satpam, yang 5 juta itu untuk fee PT Total Security. Jadi PP pasal 23 terutangnya adalah 2% kalikan 5 juta fee untuk Total Security, yaitu sebanyak 100.000. Ini kasus yang kedua, ilustrasinya seperti itu. Nah, kemudian ini kasus yang ketiga, PT Jumbo, ini pihak pertama melakukan kontrak dengan PT Iklan Promo selaku perusahaan agen periklanan. Ya, ini pihak kedua. Untuk membuat iklan sekaligus memasang iklan pada PT perusahaan media pihak ketiga. Nilai kontrak yang telah disepakati adalah sebesar 255 juta dengan rincian tagihan PT Iklan Promo kepada PT Jumbo terdiri dari jasa pembuatan materi iklan sebesar 100 juta, kemudian fee agen 5 juta, dan biaya pemasangan iklannya 150 juta. Ada 3 pihak yang saling mengikat kontrak terkait dengan pemasangan iklan. Ketiga pihak itu terkait dengan jasa promo iklan, maka atas biaya pemasangan iklan tersebut PT perusahaan media menagih kepada PT Iklan Promo sebesar 150 juta. Perusahaan media menagih pada iklan promo, PT perusahaan media itu pihak ketiga, PT Iklan Promonya itu pihak kedua sebesar 150 juta. Yang kemudian akan dilakukan reimbursement oleh PT Jumbo kepada PT Iklan Promo. Pemotongan PPh pasal 23 atas transaksi di atas adalah sebagai berikut. Pemotongan PPh pasal 23 yang dilakukan PT Iklan Promo atas pembayaran jasa pemasangan iklan kepada perusahaan media adalah 2% kali 150 juta, yaitu 3 juta. Nah, pemotongan PPh pasal 23 yang dilakukan PT Jumbo atas pembayaran jasa pembuatan materi iklan dan jasa keagenan kepada PT Iklan Promo adalah sebagai berikut. Untuk jasa pembuatan materi iklan sebesar 100 juta kali 2% sama dengan 2 juta. Dan untuk jasa keagenan sebesar 5 juta kalikan tarif 2% sama dengan 100 juta. Nah, ini kan ada 13 pihak yang bekerja sama untuk memasang iklan. PT Jumbo, PT Iklan Promo, dan PT Perusahaan Media. Pemotongan jasa terkait dengan kegiatan tersebut pada tarif PT pasal 23 adalah 2%, 2%, dan 2%. Dalam hal tidak ada faktur tagihan atau bukti pembayaran dari PT Iklan Promo kepada perusahaan media,
atas rincian tagihan di atas, maka jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh pasal 23 oleh PT Jumbo pada PT Iklan Promo adalah sebesar 255 juta, sehingga PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Jumbo atas pembayarannya kepada PT Iklan Promo adalah sebesar 2% kali 255 juta, yaitu 5.100.000. Ini kalau tidak ada faktur, tagihan atau bukti pembayaran dari PT Iklan Promo kepada perusahaan media, maka PT Jumbo yang memberikan proyek kepada PT Iklan Promo dan pada perusahaan media akan langsung memotong secara global, yaitu 2% dari tender proyek pemasangan iklan sebesar 25,5 juta. Kalau kita lihat dengan yang di atas, jumlahnya sama, 3 juta, 2 juta, dan 100.000, jadi 5.100.000. Ini juga sama kalau misalnya tidak ada apa namanya, tidak ada bukti faktur tagihan, bisa langsung PT Jumbo memotong pada PT Iklan Promo sebesar 2% kali nilai kontrak 255. Di awal kemarin disinggung sedikit untuk PPh pasal 23 bahwa PPh pasal 23 tadi sebutkan di awal dibagi menjadi dua tarif, 15% untuk transaksi royalti bunga dan hadiah karena dividen dihapus dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru apabila memang penghasilan dari dividen ditanamkan kembali, diinvestasikan lagi, maka dividen ini tidak termasuk dalam PPh pasal 23. Kemudian 2% untuk transaksi jasa berdasarkan PMK 141 dan sewa harta kecuali tanah dan bangunan. Ini tarif yang digunakan untuk menghitung PPh pasal 23. Nah, kapan saat terutangnya PPh pasal 23 tadi sudah disebutkan di awal bahwa saat dibayarkan itu untuk pembayaran jasa atau sewa. Itu saat terutangnya PPh pasal 23. Kemudian kalau bunga pinjaman selain bank itu pada saat jatuh tempo. Itu saat terutangnya PPh pasal 23. Tadi diilustrasikan di atasnya. Dan untuk dividen ini sudah dihapuskan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, atas pajak PPh pasal 23 yang dibayarkan dapat dikreditkan pada laporan pajak tahunan. Nah, apabila wajib pajak tidak memiliki NPWP, maka tarif yang dikenakan menjadi 100% lebih tinggi. Ini overview yang jadi perhatian untuk PPh pasal 23. Baik, sampai di sini ada yang perlu didiskusikan terkait dengan PPh pasal 23. Selamat sore Pak, saya Namira. Ya, selamat sore Mbak Nila, selamat sore. Ada beberapa pertanyaan Pak yang saya bingung. Ya. Untuk PPh 23, jika pelaporannya di tanggal 10 bulan berikutnya, apakah itu berarti misalkan 10 Mei gitu, atau
tergantung saya transaksinya di tanggal berapa gitu di bulan April. Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Itu namanya ada SPT masa ya, Pak. Pada kapan jatuh temponya pada saat transaksi. Kemudian pembayaran PPh pasal 23-nya kita menggunakan SPT masa. SPT masa itu kan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya. Kemudian pelaporannya pada tanggal 20 bulan berikutnya. Ini karena PPh 23 dilaporkan di dalam SPT masa. Begitu Mbak Namira. Baik Pak, maaf Pak Ya, ada pertanyaan lagi. ya silakan Mbak Mina. Tentang yang pajak untuk hadiah, apakah itu juga berlaku untuk instansi pemerintah ketika instansi pemerintah yang melakukan kegiatan dan memberikannya kepada mungkin ASN atau PNS-nya gitu? Itu apakah sama tetap 15% ataukah menggunakan yang PPh 21 gitu? Oke, baik. Terima kasih Mbak. Kalau itu hadiah dalam bentuk yang diperlombakan, maka ini berlaku PPh 23. Kalau yang tidak diperlombakan hadiah, maka kemudian masuk ke dalam PPh 21. Begitu Mbak Namira. Baik Pak, terima Ya, kasih. ya sama-sama. Baik, ada lagi teman-teman yang lain? Oke, kalau nggak ada, bagi lanjutan ya di PPh pasal 4 ayat 2. Sorry Bapak, maaf pertanyaan satu lagi. Ya, silakan Mbak. Yang tadi dikatakan jika ada fakturnya, maka bisa melihat fakturnya. Jika tidak ada, bisa dipotongkan langsung dari jumlah bruto transaksinya. Iya, iya. Jika diperlakukan dalam jasa servis, Pak, kan kita misalnya jasa catering atau servis itu mungkin ada pembelian barang, tapi ada jasanya juga. Itu terpisah atau bagaimana? Baik, Mbak. Kalau yang catering terpisah, ada hitungannya sendiri. Oke, nanti kita akan dibahas di PPh pasal 4 ayat 2. Gitu ya, Mbak Namira? Ya, ya Pak. Oke. Baik ya, kita ke PPh pasal 4 ayat 2. PPh pasal 4 ayat 2 itu terkait dengan pajak penghasilan. Ini PPh 4 ayat 2 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa tertentu dan sumber tertentu seperti jasa konstruksi, sewa tanah atau bangunan, pengalihan hak atas tanah dan bangunan, hadiah undian, dan lainnya. Ini PPh pasal 4 ayat 2 ya. Ini terkait dengan penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan dasar tertentu dan sumber tertentu. Oke, kita lanjut. Nah, sifat-sifat yang melekat pada PPh pasal 4 ayat 2 adalah pemenuhan kewajiban pajaknya melalui pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak lain. Dan ada juga yang dibayar sendiri. Kemudian tidak digabungkan dengan penghasilan yang dikenakan pajak dengan tarif umum. Ya, ini karena PPh pasal 4 ayat 2 itu final. Ya, maka tidak digabungkan dengan penghasilan yang dikenakan pajak dengan tarif umum. Yang ketiga, PPh-nya tidak dapat dikreditkan dengan PPh terutang atas penghasilan kena pajak karena ini sifatnya final. Biaya yang terkait dengan usaha untuk memperoleh, menagih, memelihara penghasilan tersebut tidak dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan neto. Oke. Ya, tarifnya tersendiri kecuali pesangon, uang tebusan pensiun dan THT-JHT yang diterima sekaligus tarifnya progresif.
mengikuti PPA 21. Ya, kalau yang PPA pasal 4 ayat 2 tarifnya tersendiri. Oke, ini sifat-sifat yang melekat pada PPA pasal 4 ayat 2. Nah, ini adalah objek PPA pasal 4 ayat 2. Bunga deposito, bunga tabungan, sertifikat SBI. Itu kalau kita lihat di PMK-nya banyak sekali ragamnya. Bunga deposito, bunga tabungan, dan sertifikat SBI. Banyak sekali ragamnya dan tarifnya beda-beda nanti. Kemudian bunga obligasi dan sun, surat utang negara. Bunga simpanan yang dibayarkan kepada koperasi, kepada anggota koperasi dan orang pribadi. Kemudian hadiah undian, transaksi saham, pengalian harta berupa tanah dan atau bangunan, jasa konstruksi. Ini jasa konstruksi juga nanti tarifnya beda-beda ini. Ada yang pelaksana, pengawas, kemudian yang sudah memiliki kualifikasi atau tidak memiliki kualifikasi. Itu beda-beda nanti tarifnya yang jasa konstruksi itu. Kemudian persewaan tanah dan bangunan. Kemudian ini yang dividen tadi sudah dibicarakan ya. Bahwa kewajiban pemotongan dihapus sesuai Undang-Undang Cipta Kerja. Jika tadi penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun. Menggunakan PPh pasal 4 ayat 2 ini yang peredaran brutonya tidak lebih dari 4,8 miliar dalam 1 tahun. Ini adalah objek PPh pasal 4 ayat 2. Kita lihat satu-satu. Penghasilan bunga, deposito, dan tabungan. Tarifnya 20% kali jumlah bruto, bunga deposito, bunga tabungan, dan diskonto sertifikat Bank Indonesia. 20% dari jumlah bruto, bunga deposito, bunga tabungan, dan diskonto sertifikat BI. Nah, Bapak Ibu, seperti kita ketahui bahwa diskonto sertifikat BI itu kalau harga sertifikatnya itu di bawah harga sertifikat Bank Indonesia, maka ini dianggap untung bagi pembelinya. Maka kena tarif 20%. Benar ada ketentuan bahwa sepanjang nilai pokok simpanan deposito, tabungan, dan sertifikat B tidak melebihi 7,5 dan tidak dipecah-pecah, maka kemudian ini tidak dikenakan tarif PPh pasal 4 ayat 2. Jadi kalau Bapak Ibu punya deposito di bawah 7,5 juta dan itu tidak dipecah-pecah, maka kemudian tidak akan dikenakan PPh pasal 4 ayat 2. Pada nabinya. Salat aja. Mangsa. Oke. Pria-pria pengelompok. Halo, ini suara siapa masuk ya? Mayang itu suaranya tadi ya? Baik, bagi lanjutin. Itu yang penghasilan bunga deposito dan tabungan. Ini terkait dengan tarif sekitar 20%. Jadi kecualikan tadi ya, kalau tabungannya simpanan deposito tabungan sertifikatnya tidak lebih 7,5 juta dan tidak dipecah-pecah. Kalau misalnya Mayang punya deposito 1,5 juta, satunya 5 juta, berarti kan dipecah-pecah.
Tapi nabung pada bank yang sama, namanya Mayang, alamatnya Mayang, maka ini dianggap melebihi 7,5 juta dan dikenakan PPh pasal 4 ayat 2. Lagi lanjutin. Ini bunga obligasi dan surat utang negara ini ya. Tarifnya 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ya. 20% untuk wajib pajak luar negeri selain BUT bentuk usaha tetap. Nah, ada beberapa pengecualian yang terkait dengan PP pasal 42, yaitu wajib pajak dana pensiun yang pendiriannya atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang kedua, wajib pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang-cabang luar negeri di Indonesia. Nah, ini terkait dengan bunga obligasi. Kemudian terkait dengan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi 0% apabila bunga simpanannya sampai dengan 240 juta. 10% untuk bunga simpanan lebih dari 240 juta. 240 ribu. Maksudnya begitu. Ini untuk bunga simpanan yang dibayarkan koperasi kepada anggota koperasi. Ada 2 tarif, 0% dan 10%. Tapi dengan batas ketentuan yaitu 240 ribu. Maaf, pagi. Mohon izin tanya. Ya, siapa ini? Halo? Ika, Pak. Bentar. Biar kelihatan. Ya, silakan. Ini untuk masalah obligasi dengan deposito apa hukumnya sama, Pak? Pengenaan PPh-nya. PPh pasal 4 ayat 2. Obligasi sama deposito Obligasi beda, Mbak. dengan deposito. Hmm. Kan yang tadi Bapak sebutkan seperti kalau deposito dipecah-pecah akan dikenakan PPh. Ya, pasal Kalau bukan. Ya, PPh Oke. 4 ayat 2 itu kalau misalnya itu mbaknya punya uang 5 juta, nabung di bank yang sama, kemudian 5 juta lagi depositonya di bank yang sama, atas nama mbak, alamatnya sama, maka sama bank di adjustment. Itu depositonya sudah melebihi 7,5 juta. Itu yang Iya. ya. Berarti Gimana, Mbak? tidak sama ya Pak masalah deposito dengan Obligasi. apa? Dengan obligasi itu. Beda, Mbak. Ya, deposito dengan obligasi itu beda. Oh, baik Pak. Terima kasih. Iya, ya, obligasi sama deposito beda. Oke. Baik, pagi lanjutin ya. Untuk hadiah, penghasilan atas hadiah undian. Atas penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak, ya, dari wajib pajak dalam negeri maupun wajib pajak luar negeri, pemotongnya adalah penyelenggara undian atau pemberi hadiah. Tarifnya 25% kali penghasilan bruto. Ya. Kalau misalnya ada event, kayak kemarin pagi ikut funback
di Hotel Gracia itu. Ada hadiah yang diberikan. Ada door prize-nya itu, door prize utamanya itu LED TV. Kemudian ada sepeda kayak gitu ya. Nah, itu maka kemudian atas penerimaan hadiah ya, itu maka kan dikenakan pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 dengan tarif 25% kali penghasilan bruto. Ada kemudian di kemarin itu hari Minggu di samping fun bike sepeda juga ada maraton itu. Kalau maraton itu ada hadiahnya, maka kemudian akan terkena tarif penghasilan atas hadiah undian. Jadi tarifnya untuk hadiah itu 25% kali penghasilan bruto. Penghasilan sewa tanah dan bangunan ya. Oke. Beda ya sewa yang tadi pasal 23 itu misalnya sewa mobil, rental dan lain sebagainya. Kalau yang di PPh pasal 4 ayat 2 itu penghasilan sehubungan dengan sewa tanah atau bangunan. Atas sewa tanah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung, kantor, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang, dan industri itu tarifnya 10% dikalikan penghasilan bruto. Ini penghasilan sewa tanah dan bangunan. Nah, lagi sebutkan di muka bahwa memang PPh pasal 4 ayat 2 itu kan sangat tergantung sekali pada penghasilan yang diperoleh dari kegiatan apa. Maka tarifnya menjadi berbeda-beda. Ini diatur oleh ketentuan sendiri. Nah, untuk jasa konstruksi, ada pelaksana konstruksi dan ada perencana atau pengawas konstruksi. Nah, untuk pelaksana konstruksi ada yang mempunyai kualifikasi usaha dan ada yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Kalau kualifikasi A, kualifikasi B, dan kualifikasi C, itu misalnya kontraktor kualifikasi A, kontraktor kualifikasi B, kontraktor kualifikasi C, dan ada yang tidak mempunyai kualifikasi. Nah, untuk yang mempunyai kualifikasi usaha kecil, itu tarifnya adalah 1,75% untuk penghasilan dari jasa konstruksi. Kemudian selain kecil, rate-nya itu adalah 2,65% itu untuk tarifnya. Dan yang tidak memiliki kualifikasi usaha, maka akan kena tarif lebih besar, yaitu 4%. Sedangkan untuk kontraktor perencana atau kontraktor pengawas yang mempunyai kualifikasi usaha itu 3,5%. Sedangkan yang tidak memiliki kualifikasi usaha yaitu 6%. Ini tarif penghasilan dari jasa konstruksi. Nah, baik itu jasa konstruksi, kemudian, nah ini terkait dengan jasa konstruksi itu ada beberapa yang mesti dicermati. Yang pertama bahwa dalam hal pengguna jasa konstruksi bukan merupakan pemotong pajak, PPh final disetor sendiri. Dalam hal terdapat selisih kekurangan PPh final atas jasa konstruksi yang seharusnya dipotong, selisih kekurangan tersebut disetor sendiri oleh penyedia jasa konstruksi. Jika nilai kontrak tidak dibayarkan sepenuhnya, dibayar tapi tidak lunas oleh pengguna jasa konstruksi, maka atas nilai yang tidak dibayar tersebut tidak terutang PPh final. Dengan syarat nilai yang tidak dibayar tersebut dicatat sebagai piutang yang tidak dapat ditagih. Oke.
Dalam hal piutang yang tidak dapat ditagih kemudian dapat ditagih lagi, maka tetap dikenakan PPh yang bersifat final. Kualifikasi usaha adalah stratifikasi strata yang ditentukan berdasarkan sertifikasi yang dikeluarkan oleh lembaga pengembangan jasa konstruksi. Ya, jadi apa namanya, ada asosiasi ya yang menentukan bahwa memang kontraktor ini kualifikasinya A, B, C kayak gitu. Bahwa perencana dan pengawas kualifikasinya A, B, C kayak gitu. Itu adalah asosiasi yang menentukan, yang mengeluarkan sertifikasi. Ini terkait dengan penghasilan dari jasa konstruksi. Lagi lanjut. Oh, baik, sebelum lanjut, nanti ini ada yang mau didiskusikan lagi enggak? Baik, kalau enggak ada yang Maaf, perlu Pak. diskusi. Ya, halo. Mau bertanya lagi. Untuk Siapa penjelasan ini? konstruksi masih Wika, Pak. Ya, ya, silakan. Untuk penjelasan jasa konstruksi ini boleh dijelaskan secara lebih detail lagi, Pak. Soalnya kurang agak paham. Terima Oke, kasih. gitu. Ya, terima kasih. Jadi memang untuk jasa konstruksi, untuk PPh pasal 4 ayat 21 itu kan final. Nah, tarifnya itu tergantung pada usaha penghasilan yang diperoleh dari usaha jasa itu sendiri. Makanya kemudian untuk jasa konstruksi itu kan dibedakan menjadi 3. Ada jasa pelaksana, ada jasa perencana, dan ada jasa pengawas. Nah, untuk jasa pelaksana konstruksi itu kontraktor itu dibagi 2 kualitas. Ada yang mempunyai kualifikasi usaha dan ada yang tidak mempunyai kualifikasi usaha. Ya. Siapa yang mengeluarkan kualifikasi usaha? Yaitu asosiasi. Nanti akan memberikan penilaian bahwa kontraktor itu grade-nya A, kontraktor itu grade-nya B, dan kontraktor itu grade-nya C. Oke. Nah, yang mempunyai kualifikasi usaha ini tergolong kecil ya mungkin kelas C itu kecil. Ya, kalau dia dapat melaksanakan konstruksi, kemudian ada penghasilan dari jasanya itu, maka dia akan kena PPh pasal ayat 2 sebesar tarifnya 1,75%. Tapi selain itu, maka dia akan kena tarif 2,65%. Sedangkan ya kontraktor atau pelaksana konstruksi yang tidak mempunyai kualifikasi usaha, maka akan dikenakan tarif lebih besar, yaitu 4%. Oke. Ini pelaksana konstruksi. Sedangkan perencana atau pengawas konstruksi itu juga sama ada grade-nya, yang mempunyai kualifikasi dan tidak mempunyai kualifikasi. Yang mempunyai kualifikasi usaha itu tarifnya untuk PPh pasal 4 ayat 2 3,5%. Sedangkan yang tidak mempunyai kualifikasi usaha tarifnya 6%. Ini ada penjelasan lebih spesifik terkait dengan konstruksi itu. Dalam hal pengguna jasa konstruksi bukan merupakan pemotong pajak, maka PPh finalnya itu bisa di-store sendiri. Oke. Dalam hal terdapat selisih kekurangan PPh final, PPh pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi yang seharusnya dipotong, kemudian dihutang ternyata selisih, maka dihitung maka ternyata selisih, maka kurangan tersebut di-store sendiri oleh penyedia jasa konstruksi. Jika nilai kontraknya tidak dibayar sepenuhnya, kan ada yang wan prestasi, tidak dibayar lunas oleh pengguna jasa konstruksi, maka atas nilai yang tidak dibayar tersebut tidak terutang PPh final atau PPh pasal 4 ayat 2. Tapi ada syaratnya. Syaratnya
nilai yang tidak dibayar tersebut dicatat di dalam pembukuan perusahaan itu dianggap sebagai piutang. Nah, tapi jika kemudian dalam hal piutang yang tidak dapat ditagih tersebut kemudian dapat ditagih, maka tetap dikenakan PPh yang bersifat final, PPh pasal 4 ayat 2. Oke. Nah, kualifikasi usaha tadi disebutkan. Kualifikasi usaha adalah strata yang ditentukan berdasarkan sertifikasi yang dikeluarkan oleh lembaga pengembangan jasa konstruksi. Ini adalah lembaga asosiasi konstruksi yang mengeluarkan sertifikat bahwa perusahaan ini grade-nya A, grade-nya B, dan grade-nya C. Oke, sampai di sini. Tadi Mbak siapa yang nanya itu? Iya Pak, dalam arti kan sebentar lagi ini penentuan eh, kena pajak kan sudah akan diberlakukan em, dengan NIK tersebut Pak. Iya, ya. Dalam arti penentuan the grade ini untuk pasal orang yang tidak memahami tentang ini pasti akan mengalami sedikit ketidakterimaan lah Pak. Iya, iya. Nah, seperti itu. Jadi untuk penentuan the grade sendiri ada pihak tertentu lah untuk menentukannya Pak, seperti itu. Oke, oke. Terima kasih Mbak Nira. Pihak tertentunya kontraktor itu kan perusahaan itu misalnya kontraktor A, PT Jaya Makmur Konstruksi. Dia itu terdaftar nggak di asosiasi kontraktor? Nah, kalau terdaftar di asosiasi kontraktor, maka kemudian asosiasi kontraktor itu kan mengeluarkan sertifikat dengan melihat seberapa besar PT Jaya Makmur itu sebagai kontraktor itu baik segi manajemen, peralatan, dan lain sebagainya. Oh, kalau begitu ini maka kontraktor ini grade-nya A. Oh, kalau kontraktor ini grade-nya B. Oh, kontraktor ini grade-nya C. Yang tidak memiliki kualifikasi adalah kontraktor yang tidak terdaftar di asosiasi. Kayak begitu. Maka kemudian oleh pajak dipisahkan menjadi dua. Nah, yang mengeluarkan sertifikat itu kan asosiasi. Kelompok-kelompok kumpulan kontraktor yang memang diakui oleh negara. Gitu kira-kira, Mbak. Baik Pak, sudah paham. Terima kasih. Ya, kayak gitu. Jadi asosiasi itu diakui oleh negara. Baik, bagi lanjutin ya. Nah, ini pengalihan hak atas tanah atau bangunan. Ini penghasilan dari pengalihan hak atas tanah atau bangunan. Tarif penghitungan PPh pasal 4 ayat 2-nya adalah 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Selain pengalihan hak atas tanah dan bangunan berupa rumah sederhana, RS atau RSS yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Ini para kontraktor. Dia bangun rumah, kemudian tipe rumahnya ada yang RSS, ada yang RS. Maka kemudian atas pengalihan itu dia akan kena PPh pasal 4 ayat 2. Tarifnya sebesar 2,5%. Nah, untuk 1% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan bangunan berupa rumah sederhana dan RSS yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah. Oke. Selain RS dan RSS itu 2,5%. Kalau tipe rumahnya RS dan RSS itu 1% tarifnya. PPh pasal 4 ayat 2. Yang 0% atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan kepada pemerintah, kepada BUMN yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah, atau badan usaha milik daerah BUMD yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah. Sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai
pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Jadi 0% itu untuk pengalihan hak atas tanah atau bangunan pada pemerintah, pada BUMN dan kepada BUMD, tapi atas penugasan dari pemerintah. Nah, ini contohnya PDAM. PDAM adalah badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah. Dalam hal ini Pak Bupati untuk menyediakan air bersih bagi warganya. Maka PPh pasal 42 terkait dengan pengalihan hak atas tanah dan bangunannya jadi 0%. Ini pengalihan atas tanah. Oke ya. Ini untuk yang apa namanya? Properti-properti itu. Pengembang-pengembang itu ya. Nah, kemudian kriterianya kalau RS dan RSS itu apa? Ya ada kriterianya. Yang ditentukan ya oleh para asosiasi pengembang bahwa tipe RS dan RSS itu kriterianya seperti ini. Karena ini terkait dengan pengalihan hak tanah. Ya. Ada pajak PPh pasal 4 ayat 2 kayak gitu. Yang RS dan RSS itu seperti apa? Nah, seperti ini tipenya, kriterianya. Maka terkait dengan PPh pasal 4 2. Ada yang 2,5%, ada yang 1%. Dan ada yang 0%. Oke, lagi lanjut. Baik, ini tidak dikenakan PPh final atas penghasilan dari pengalihan hak tanah dan bangunan ini. Jadi ada orang pribadi ya, yang punya penghasilan di bawah PTKP yang melakukan pengalihan atas tanah dan atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihannya kurang dari 60 juta dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Oke, ini pengecualian. Kemudian orang pribadi yang melakukan pengalihan atas tanah dan bangunan dengan cara hibah kepada keluarganya sedalah dalam garis keturunan lurus dan sederajat ini. Ini sedarah dan semenda. Nah, segaris seluruh sedarah dan semenda itu ada hitungannya sendiri ke kiri ke kanan. Kemudian yang pengalian ke badan keagamaan, untuk masjid, musola, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil. Ini tidak dikenakan PPh final untuk kriteria yang tadi disebutkan. Masih banyak ternyata pengalihan atas tanah dan bangunan karena waris itu tidak dikenakan PPh pasal 4. Kedua, atas pengalihan hak atas tanahnya. Oke, pagi lanjut. Penghasilan dari penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek itu diatur apabila besarnya pajak penghasilan ini 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Apabila pemilik saham pendiri dikenakan tambahan pajak penghasilan sebesar 0,5% dari nilai transaksi penjualan saham. Ini penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek. Maka akan kemudian dari penghasilan tersebut akan kena 0,1% dan ditambah kalau itu pemilik pendiri 0,5%. Ini ketentuan lamanya sudah dihilangkan diganti dengan ketentuan yang baru. Ini dividen nggak usah dibicarakan karena memang sudah dihilangkan. Nah,
Ini ada, memang diatur di PPh pasal 4 ayat 2 bahwa ada wajib pajak yang memiliki menerima penghasilan atau memperoleh penghasilan itu peredaran brutonya tidak melebihi 4,8 miliar. Maka tarifnya 0,5% dari penghasilan bruto. Jadi ada wajib pajak yang memiliki usaha, kemudian peredaran brutonya itu dalam 1 tahun sudah melebihi 4,8 miliar, maka tarifnya 0,5%. Baik, sampai di sini pagi. Ada yang perlu diskusikan sebelum lanjut? Baik, kalau nggak ada pagi lanjutin. Nah, ini adalah beberapa contoh terkait dengan PPh pasal 4 ayat 2. Ini dicontohkan di sini bahwa PT Oke Indonesia menyelenggarakan penarikan hadiah undian atas kupon-kupon yang telah dikirimkan oleh para pelanggannya dengan hadiah senilai 100 juta. Dalam penarikan undian tersebut, nama Buniman muncul sebagai pemenang hadiah undian. Bagaimana penghitungan pajak penghasilan PPh pasal 4 ayat 2 hadiah atas hadiah undian yang harus dipotong oleh PT Oke Indonesia? Ini PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong adalah 25% kali 100 juta sama dengan 25 juta. Terkait contoh hadiah undian yang dilakukan oleh PT Oke Indonesia. PT Indonesia akan memotong PPh pasal 4 ayat 2-nya itu adalah sebesar 25% kali 100 juta, yaitu 25 juta. Kalau Anda dapat undian itu kena potongan pajak penghasilan PPh pasal 42-nya pajak 25%. Tapi ada yang nggak bayar, ya. Nggak bayar karena pajaknya memang ditanggung sama perusahaan. Ada yang seperti itu. Baik, ini contoh kasus yang kedua lagi. PT ABC nyewa gedung milik Wibowo selama 5 tahun. Dari tahun Desember 2020 sampai dengan Desember 2024. Sebesar 350 juta yang dibayar pada awal sewa. Bagaimana penghitungan pajak penghasilan PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah dan bangunan yang harus dipotong oleh PT ABC? PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh PT ABC adalah terkait dengan sewa gedung 10% kali nilai sewa 350 juta, yaitu sama dengan 35 juta. Ini contoh yang kedua terkait dengan PPh pasal 42 atas sewa. Nah, Bapak Ibu, ini memang diatur agak spesifik terkait dengan PPh pasal 4 ayat 2 baik itu penyetoran maupun pelaporannya. Nah, untuk omset penjualan peredaran bruto usaha
Batas waktu penyetorannya ada tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dan batas waktu pelaporannya adalah, itu agak spesifik, wajib pajak tidak perlu lapor lagi, cukup menyertakan lampiran laporan PPh final 0,5% pada pelaporan SPT tahunan pada badan atau pribadi. Kemudian bunga, deposito tabungan, diskonto, batas waktu penyetorannya tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan pelapornya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Transaksi penjualan saham, batas waktu penyetorannya adalah tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya transaksi dan lapornya itu tanggal 25 bulan berikutnya setelah bulan terjadinya transaksi. Hadiah undian tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak, ya di batas penyetorannya. Kemudian pelapornya 20 hari pada masa pajak berakhir. Persewaan tanah dan atau bangunan tanggal 10 bagi pemotong wajib pajak atau tanggal 15 bagi wajib pajak pengusaha atau persewaan. Dari bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan paling lambat melaporkan tanggal 20 hari setelah masa pajak berakhir. Ini untuk yang jasa konstruksi, tanggal 10 bagi pemotong pajak, dan tanggal 15 bagi wajib pajak jasa konstruksi, pada bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dan batas pelapornya, tanggal 20 hari setelah masa pajak berakhir. Ini menggunakan laporan SPT massa. Ada beberapa overview terkait dengan PPh Pasal 42. Yang pertama bahwa PPh Pasal 4 ayat 2 merupakan pemotongan pajak atas penghasilan tertentu yang ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah. Betul. Karena tarifnya sangat beda-beda, penghasilannya dari jasa yang berbeda-beda, maka ini harus cermat mengikuti aturan dari pemerintah. Kemudian tarif pengenaan pajak disesuaikan dengan jenis transaksi yang dilakukan. Betul. Karena transaksinya berbeda-beda, tarifnya berbeda-beda, mengikuti sesuai dengan peraturan pemerintah, maka ini PPh Pasal 42 ini juga harus mengikuti peraturan pemerintah yang dalam hal ini peraturan Menteri Keuangan. Kemudian terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, maka tidak dikenakan denda kenaikan tarif. Ini untuk PPh Pasal 4 ayat 2 beda dengan ayat PPh 22 dan PPh 23. Yang tarifnya kalau tidak punya NPWP akan dikenakan lebih tinggi 100%. Tapi kalau PPh Pasal 4 ayat 2 terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP maka tidak dikenakan denda kenaikan tarif. Baik, itu yang bisa Pagi sampaikan. Ada yang perlu didiskusikan? Halo teman-teman, bisa Selamat dilihatkan sore, Pak. mukanya? Ya, siapa ini? Namira, Pak. Siap. Gimana Mbak Naria? Masih bingung yang tadi, Pak, untuk penentuan jasa seperti mungkin jasa servis ataupun makan minum itu berarti mengikuti PPh 23 atau gimana, Pak? Oke, baik, Pak. Kita lihat ya di PPh 23 ada keterangannya. Kita ke belakang.
Nah, ini Mbak, ketentuan jumlah bruto untuk jasa catering adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, untuk jasa selain jasa catering adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun tidak termasuk. Untuk jasa catering adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang disebut dengan jumlah bruto. Kemudian untuk jasa selain jasa catering, jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun tidak termasuk pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan. Pembayaran atas pengadaan pembelian barang. Baik, kalau kita lihat ketentuan di pasal 23 yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak bahwa untuk jasa catering itu adalah jasa yang menggelar makanan di tempat tertentu dengan jumlah tertentu. Nah, dari keseluruhan jumlah penghasilan yang diperoleh karena penyelenggaraan jasa catering itu, maka ini disebut dengan jumlah bruto. Nilai kontraknya tidak disebutkan satu-satu. Jasa catering itu kan yang nyewa satu orang, misalnya makanan sekian juta. Itu makanannya terdiri dari 10, ya. Nah, laku 10, habis 10, habis 9, habis 8, maka seluruhnya dihitung jumlahnya 10. Beda kalau di penjualan di luar. Untuk jasa catering itu keseluruhan nilai yang diperoleh oleh perusahaan catering ketika mendapatkan kontrak. Maka pendapatan kontrak itulah kemudian yang dijadikan dasar untuk pengenaan pajaknya, PPh pasal 23-nya. Paham ya maksudnya ya, Mbak? Ya, Kalau ya. jika Kalau bentuknya pagi nih, dalam ya, bentuk ya. snack gitu, Kalau Pak, atau mungkin ya, dalam dus gitu. Itu ya. apakah tidak termasuk jasa? Jadi mungkin kena PPh yang lain atau PPN mungkin, Pak? Itu catering apa bukan? Jadi pesannya ke jasa catering, tapi kita tidak menggunakan seperti yang tadi dijelaskan di tempat menggelar makanannya gitu, tapi mungkin dalam bentuk dus ataupun snack gitu, Pak. Apakah Baik. perlakuannya berbeda? Iya, baik, Mbak. Kalau itu dijual pada satu konsumen yang sama, itu dianggap satu, Mbak. Kecuali memang dus-dusnya kayak roti Wonder, satu dus, itu ada perlakuan lain. Ya, kayak gitu. Kalau dijual pada satu konsumen, misalnya nih, kayak pagi adakan rapat, kemudian minta ada pesertanya 20, kemudian minta sediakan bak itu 10, 20 sesuai dengan jumlah orangnya itu 20. Maka itu dianggap satu kesatuan. Kontraknya dengan pagi satu kesatuan, tidak kontrak dus per dus. Begitu kira-kira, Mbak. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Baik ya, semuanya selamat. Menjelang libur enggak ya? Belum ya, besok masih ya.
pagi akhiri pertemuan pada sore hari ini. Kemudian kita lanjutkan besok untuk materi dengan pemateri yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.